Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Teddy Trisusilo yang pada malam ini telah berkenan hadir sebagai narasumber. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Rifdazmi Azahra. Di sini saya berperan sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara wawancara hari ini dengan tema Indonesia Bangkit dengan Pancasila sebagai Dasar Ilmu Pengetahuan. Dan di sini kita telah bersama beliau. Mari kita sapa terlebih dahulu narasumbernya. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, sehat, walafiat, baik. Barakallah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Sebelum berlanjut ke acara selanjutnya, saya akan membacakan profil dari narasumber kita kali ini. Bapak Teddy Trisusilo, SSTP MSI, memiliki riwayat pendidikan yaitu S1 di STPDN dan S2 di Universitas Gunung Jati dengan jurusan Administrasi Pemerintahan. Jabatan beliau saat ini yaitu Kabid Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon. Beliau juga menjabat sebagai dosen pendidikan Pancasila di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Untuk mengefektifkan waktu, saya akan membuka sesi tanya jawabnya. Kepada peserta yang ingin bertanya, dimohon untuk mengaktifkan mikrofonnya dan menyebutkan namanya. Apakah di sini ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Pak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Reza Adrian Ivanda Putra. Saya ingin bertanya, mengapa Pancasila sangat mempengaruhi ilmu pengetahuan, Pak? Terima kasih. Ini saya dihadapkan pada mahasiswa yang luar biasa ini. Harusnya saya justru malah bertanya kepada mahasiswa sekarang. Jadi gini, kita itu harus mengetahui hukum dasar ketika kita menanyakan sesuatu. Misal, apa sih ilmu pengetahuan itu? Harus tahu itu dulu. Kemudian, kaitkan dengan masalah Pancasila. Seperti apa nanti ilmu pengetahuan kaitannya dengan Pancasila kan begitu kan? Saya akan tentu mahasiswa tahu ya, dia pertama kali dikenalkan oleh Bapak Insinyur Soekarno sehingga pada tanggal 1 Juni dikenal sebagai hari waktu pertama kali beliau berpidato mengenalkan istilah Pancasila. Kan ada beberapa banyak mengenai rumusan-rumusan Pancasila. Karena harus tahu semua juga itu. Oleh Muhammad Jamin, oleh Supomo, kemudian satu lagi oleh Insinyur Soekarno itu sendiri. Katanya dengan itu juga, kemudian juga lahir panitia 9 yang merumuskan sebelum Pancasila itu menjadi resmi, menjadi ketuhanan yang Maha Esa, ada Piagam Jakarta atau Jakarta Chapter, yaitu yang menyatakan sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemulanya. Itu bedanya bunyi Piagam Jakarta dengan bunyi Pancasila sekarang. Nah, kenapa bisa dirubah menjadi seperti ini? Karena memang adanya sebuah kemajemukan atau pluralisme negara Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, budaya, salah satunya adalah agama. Walaupun memang tidak semuanya unsur menyetujui itu. Ya, lahirlah Pancasila itu. Baik. Kaitan dengan ilmu pengetahuan, pertama begini. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang
yang terus mengalami sebuah proses kemajuan yang sangat pesat, diharapkan sebetulnya tidak boleh terlepas dari nilai-nilai dasar dari 5 sila yang ada dalam Pancasila. Jadi artinya gini, ada sebuah local wisdom yang ada di Indonesia kaitannya dengan masalah ilmu pengetahuan di Indonesia. Jangan sampai ilmu pengetahuan sekarang yang terus berkembang tadi terlepas dari nilai-nilai Pancasila tadi. Baik nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Jangan sampai marahin ilmu pengetahuan, iptek pun justru akan melemahkan nilai ketuhanan, melemahkan nilai-nilai kemanusiaan, toh pun juga nilai-nilai persatuan. Anda boleh pinter, Anda boleh menjadi orang yang punya teknologi canggih, tapi jangan lupakan agama, jangan lupakan Tuhan, karena sila pertamanya itu. Kemudian juga jangan lupakan nilai kesatuan dan nilai-nilai persatuan. Buat apa perkembangan ilmu pengetahuan tadi dikaitkan dengan Pancasila ketika apa negara ini lebih menjadi hancur, negara ini menjadi porak-poranda, negara ini lebih bercerai-berai, kan tidak seperti itu. Makanya dikaitkan dengan ilmu pengetahuan tadi, Pancasila mempunyai peran agar jangan sampai ilmu pengetahuan yang berkembang, khususnya di Indonesia, terlepas dari nilai-nilai yang memang telah menjadi sebuah kesepakatan bersama tadi, yaitu Pancasila tadi. Saya kira itu. Ada yang mau ditanya, terserah. Jawabannya, Pak. Bagaimana, Pak? Cukup atau gimana? Gimana, Reza? Cukup Pak, cukup Pak. Cukup jelas Pak. Terima kasih Pak. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya sebelumnya, perkenalkan nama saya Vicky Kayla Zahra. Di sini saya ingin bertanya, mengapa diperlukan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan? Terima kasih. Pertanyaannya menurut saya hampir mirip-mirip ya. Pancasila diperlukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan tadi ya. Siapa tadi namanya? Vicky. Vicky. Iya. Mungkin kaitannya dengan ilmu tadi ya. Saya katakan memang negara Indonesia ini negara yang berbeda dengan negara-negara lain. Ideologi kita itu berbeda dengan ideologi negara lain. Mungkin ada 3 ideologi yang saat ini tumbuh besar secara internasional. Dikenal dengan istilah pertama sosialis komunis. Ya. Sosialis itu lebih mengedepankan kebersamaan. Kemudian juga yang terakhir, yang kedua adalah liberalis kapitalis, yaitu mengedepankan kebebasan. Kapital itu adalah modal. Jadi di negara-negara kapitalis, liberalis itu orang yang mempunyai modal yang paling pintar berkuasa, dia akan menguasai. Itu kalau negara kapitalis. Nah, kalau Indonesia bagaimana? Justru negara Pancasila ini sebenarnya negara yang berada di tengah-tengah tadi. Hak milik pribadi di Pancasila itu hak berfungsi sosial. Jadi Anda punya pulpen, kalau negara membutuhkan yang harus memberikan seperti itu. Nah, hanya sekarang di zaman modernisasi sekarang munculnya sebuah era kebebasan yang luar biasa, kebebasan globalisasi luar biasa, sehingga mulai mengikis pemahaman-pemahaman Pancasila di generasi muda.
Lebih-lebih dikaitkan dengan tadi ilmu pengetahuan tadi saya katakan, ya ilmu pengetahuan yang berkembang di negara kita, apapun itu, tetap harus melihat dari dasar-dasar nilai yang ada pada kelima sila yang ada di Pancasila itu. Bukan kemudian ilmu pengetahuan itu bebas, sebebas-bebasnya, karena kita mempunyai dasar nilai Pancasila berbeda dengan negara lain tadi. Jadi intinya adalah perkembangan tadi, pengetahuan tadi yang kita miliki, yang harus berkembang di Indonesia, tidak boleh terlepas dari 5 nilai dasar Pancasila. Termasuk karena apa? Sekali lagi, nilai-nilai Pancasila ini dijadikan sebagai sebuah nilai dasar dalam, mohon maaf nih, bersikap, berbuat, bertindak. Dalam apa? Bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu dalam etika nilai-nilai Pancasila. Kaitannya nanti ada lagi apa? Kaitannya dengan nilai agama. Karena memang Indonesia negara yang bukan negara agama, tapi negara yang mendasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Semua didasarkan kepada nilai-nilai ketuhanan juga. Kita tidak sosialis komunis. Kita bukan liberalis, kita negara Pancasialis gitu. Orang mengatakan saya Indonesia, saya Pancasila. Ya karena memang berbeda. Walaupun kondisi saat ini memang perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sebagainya, mohon maaf, mempengaruhi pengaruh besar terhadap karakteristik implementasi nilai-nilai Pancasila. Justru yang dikhawatirkan oleh kami yang generasi adalah mampu tidak generasi muda memahami akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Mampu tidak mengkontrol itu, jangan sampai nanti ternyata semua tidak terkontrol dengan baik. Tidak paham bahwasanya ada sesuatu yang boleh dan tidak boleh. Sesuatu yang maksud saya sesuatu yang memang diperkenankan dan tidak diperkenankan dalam batas koridor di negara Indonesia. Jadi tidak sama kita dengan Amerika, kita dengan negara lain tidak sama. Tidak sama. Tidak semuanya aktivitas di negara lain itu bisa kita terapkan. Tapi yang perlu dilakukan adalah proses filterisasi, penjaringan, dan kehati-hatian oleh negara Indonesia sendiri kepada pengaruh global, terutama perkembangan ilmu teknologi. Gitu. Izin memotong Pak, karena keterbatasan waktu, mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Ingin bertanya Pak, sebelumnya nama saya Guzli Dwi Pardawa. Apa tantangan yang dihadapi oleh Pancasila Pak? Terima kasih. Tantangan yang dihadapi oleh Pancasila, oleh negara bangsa Indonesia ini besar lah. Ya, artinya menurut saya nih, pertama adalah saya khawatir terhadap yang dimaksud dengan turunnya dekadensi moral bangsa Indonesia yang mempengaruhi nilai-nilai Pancasila. Jadi nanti termasuk mahasiswa juga harus mengetahui makna sebenarnya nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang saya khawatirkan pertama itu, rusaknya akhlak moral generasi muda. Ini tantangan besar bagi Pancasila. Faktanya apa? Faktanya satu, mohon maaf ini. Banyak gerakan yang etika-etika tidak sesuai dengan Pancasila. Seperti adanya anggota geng motor yang melakukan perusahaan kepada seluruh masyarakat, menjadikan ketakutan kepada masyarakat.
Itu tantangan ini. Ya kan? Moralnya ada di mana? Jadi degradasi moral ini pengaruhnya banyak. Di antaranya kepada ada tawuran pelajar, atau mungkin tawuran mahasiswa yang memang tidak main-main apa menghilangkan nyawa. Banyak, banyak. Yang kedua adalah tantangan adalah adanya disintegrasi bangsa. Gitu loh. Jadi orang udah mulai resah kan gitu. Pancasila menghadapi banyak tantangan. Disintegrasi bangsa ini sangat mudah sekali disulut karena memang Indonesia itu adalah pluralisme, majemuk, adanya suku bangsa ribuan dan sebagainya itu macam seperti Papua yang sekarang pengen adanya gerakan-gerakan sendiri itu semua tantangan di Pancasila. Nah, yang ketiga adalah masalah sosial ekonomi. Nih, keadilan sekarang mulai tidak dirasakan oleh kalangan masyarakat menengah ke bawah. Ya, saya khawatir juga adanya gerakan kapitalisme baru di Indonesia yang tidak sesuai dengan Pancasila. Artinya apa? Jurang memisah antara kaya dan miskin itu semakin kelihatan. Untuk betul-betul menerapkan prinsip demokratisasi di Indonesia dengan sila keempat tadi, kerakyatan yang dipimpin oleh waktu kebijaksanaan dalam permusatan perwakilan. Jadi sila keempat tadi ya itu belum seutuhnya bisa dilakukan. Yang terakhir, apalagi dari sisi keadilan. Pemerataan pembangunan yang belum merata menjadi salah satu pemicu tantangan yang besar dalam rangka untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Seperti dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar, tujuan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah daerah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Keadilan sosial tadi, ya, sila kelima dikali dengan tujuan nasional tadi kayaknya masih jauh. Masih jauh. Dan ini tantangan juga bagi Pancasila ke depan agar betul-betul bisa dan mampu menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang maju, adil, dan makmur. Kurang lebih seperti itu. Iya, Pak. Mungkin ini ada satu pertanyaan lagi, Pak. Bisa dijawab secara singkat saja karena ada keterbatasan waktu. Bapaknya nge-like. Halo? Iya, Pak. Mungkin karena keterbatasan waktu ini ada satu pertanyaan lagi bisa dijawab secara singkat saja, Pak. Mana? Boleh. Sebelumnya, izinkan Pak, nama saya Nadila Rabiatulawiyah. Saya ingin bertanya tentang Indonesia itu kan bangkit karena ada Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan. Nah, peran besar apa yang timbul dari Pancasila sehingga disebut sebagai dasar ilmu pengetahuan? Terima kasih, Pak. Yang jelas tadi, dengan adanya Pancasila kita bisa mempersatukan bangsa dan negara di Indonesia. Sehingga sebagai landasan itu, ya tadi, mempersatukan bangsa Indonesia tadi salah satunya dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Pengetahuan yang berkembang di negara Indonesia ketika dilandasi dengan Pancasila justru akan bisa lebih terarah. Sekali lebih terarah dan lebih bagus. Saya kira itu. Iya, terima kasih untuk jawabannya, Pak. Apakah yang di sini sudah puas dengan jawabannya? Sudah cukup puas. Puas, Pak.
Ya, iya. Cukup ya? Ya, cukup Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bapak karena telah berkenan hadir untuk menjadi narasumber dalam acara wawancara kali ini. Sekian wawancara kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak. Mohon dimaafkan Pak. Wassalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak.